Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Kali ini kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke bab 2 dari materi The Secret Side of Wealth. Judulnya Memanfaatkan Kondisi Flow. Nah, kalau bab sebelumnya kan nyinggung soal kepuasan instan yang bisa menghambat ya. Bab ini beda lagi. Ini soal penghalang yang mungkin sering kita nggak sadar. Intinya sih, gimana kalau kita terlalu fokus mikirin kapan kita dapat balasan setelah memberi. Ternyata, itu malah bisa menyabotase kelimpahan kita sendiri. Menarik ya? Mari kita coba bedah ini. Iya, menarik sekali. Jadi kadang niat baik kita untuk memberi malah jadi sumber kecemasan baru gitu ya? Betul. Jadi masalah utamanya tuh ya itu tadi. Kita udah ngasih nih, entah uang, waktu, atau apalah. Terus malah jadi kepikiran, cemas, nanya-nanya terus, duh kapan ya gantinya datang? Gitu. Rasa nggak sabar, ragu-ragu ini, nah ini yang katanya bisa bikin lingkaran pikiran negatif. Tepat sekali. Dan poin pentingnya di sini adalah kenapa kok itu jadi masalah gitu. Menurut teks ini, keterpakuan kita sama hasil ini itu menghasilkan apa yang dia sebut getaran energi rendah. Getaran energi rendah? Gimana tuh maksudnya? Agak abstrak ya kedengerannya. Iya, memang istilahnya gitu. Tapi coba bayangin aja nih sebagai perasaan yang berat, ya pesimis, atau nggak semangat lah. Nah, kondisi emosi kita yang begini nih, katanya itu mengganggu fungsi bagian otak kita, sistem aktivasi retikular, RAS. Oh, RAS ya? Oke. Terus gimana cara kerjanya RAS ini dalam konteks ini? Bisa lebih sederhana mungkin? Bisa. Jadi anggap aja RAS ini kayak semacam satpam perhatian kita. Atau filter informasi lah ya. Kalau kita terus-terusan cemas mikirin kapan hasilnya datang, si satpam ini malah jadi lebih sensitif nangkap sinyal-sinyal bahaya. Kayak potensi gagal atau penundaan. Oh, jadi malah fokus ke yang negatif ya? Betul. Akibatnya, ya peluang bagus yang mungkin ada di depan mata, malah kelewat. Karena filter kita udah di-setel ke mode waspada negatif, bukan mode cari kesempatan. Jadi ini bukan soal kita kurang cerdas atau gimana, tapi lebih ke fokus mental kita yang, ya itu tadi, terdistorsi sama keraguan, kurang percaya sama proses alaminya gitu. Nah, ini yang bikin resistensi internal. Wow, oke. Satpam yang salah fokus ya jadinya. Pantesan, teks ini bahkan pakai istilah yang, wah lumayan kuat ya, parasit energi. Kok kayaknya serem gitu? Maksudnya apa itu? Iya, istilahnya memang ada provokatif ya, tapi ini maksudnya merujuk ke pola pikir negatif kita. Cemas, ragu, pengen hasil cepat, yang seolah-olah hidup sendiri di pikiran kita. Dan dia ini terus-terusan nyedot energi mental kita, ya kayak parasit beneran gitu, bikin kita lemah, jadi susah fokus ke tujuan jangka panjang, malah seringnya kedorong nyari kepuasan sesaat. Iya. Gejalanya bisa kerasa nggak sih? Kayak gimana gitu? Bisa. Teksnya nyebutin gejalanya bisa kayak mood yang naik turun drastis, atau rasa lelah mental padahal nggak ngapa-ngapain, atau jadi susah banget konsentrasi. Oke, masuk akal sih. Terus, si parasit ini, gimana dia secara spesifik ngehalangin flow state yang justru kita pengen capai itu? Nah ini nyambung banget. Flow state itu kan kondisi di mana kita bener-bener larut sama pekerjaan, sampai lupa waktu, pikiran ngalir aja gitu. Kunci dari flow itu kan pikiran sadar kita tenang. Termasuk suara-suara negatif tadi itu reda. Nah, si parasit energi ini dia nggak suka ketenangan. Oh, jadi dia berontak gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dia bakal aktif nyabotase kondisi mental yang enak buat flow. Kenapa? Ya karena dia hidup dari keraguan dan kecemasan kita. Bahkan katanya, dia bisa nganggu hukum universal kayak memberi-menerima yang mungkin udah kita coba aktifin. Wah, repot juga ya urusannya sama parasit ini. Oke. Terus, gimana dong caranya kita ngusir dia? Biar kita bisa balik ke jalur yang benar. Solusinya apa kata sumber ini? Solusinya sih kedengaran simple ya, tapi ini butuh latihan. Menyerah pada proses. Menyerah? Maksudnya pasrah gitu aja? Bukan pasrah tanpa daya gitu, tapi lebih ke gini. Setelah Anda melakukan bagian Anda, udah memberi, udah usaha, udah kerja keras, ya udah segera lepasin hasilnya dari pikiran. Fokus aja ke tugas berikutnya, ke apa yang bisa dikerjain sekarang. Ini lebih kayak, gimana ya, keyakinan aktif gitu loh. Keyakinan aktif? Iya, kayak petani gitu. Dia kan nanam benih, dirawat sebaik mungkin, tapi dia nggak terus-terusan gali tanah buat ngecek udah tumbuh apa belum kan. Iya juga ya. Nah, dia percaya aja sama proses alam. Ini soal keyakinan yang tenang, tanpa perlu terus nanya, kapan?
Kapan? Kapan? Oke, oke. Jadi ini tentang melepaskan kontrol atas hasilnya. Bukan berarti berhenti berusaha ya. Menarik, menarik. Terus gimana hubungannya sama pikiran bawah sadar yang juga disebut di teks? Ya itu cenderung termanifestasi, jadi kenyataan gitu. Sumber ini juga nyinggung soal pengaruh luar. Pengaruh luar? Kayak gimana tuh? Misalnya pesan-pesan di media atau lingkungan, itu bisa aja tanpa sadar ikut nanam program negatif ke bawah sadar kita. Nah ini ujung-ujungnya malah ngasih makan si parasip energi tadi. Jadi, dengan kita secara sadar lepasin keterikatan sama kapan dan bagaimana hasil itu datang, kita sebenarnya lagi ngelindungin pikiran bawah sadar kita. Biar nggak terus-terusan disabotase sama keraguan dan ekspektasi. Dari bab ini tuh, kalau mau benar-benar masuk ke flow state dan ngebuka aliran kelimpahan, langkah pentingnya adalah lepasin cengkraman mental kita dari hasil. Udah lakuin bagian kita, ya udah percaya aja sama prosesnya. Gitu ya. Tepat sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat direnungkan lebih lanjut oleh Anda semua. Mengingat gimana parasit energi ini berupa keraguan, ekspektasi berlebih, bisa secara aktif menghambat potensi Anda, kira-kira langkah nyata apa sih yang bisa Anda mulai lakukan hari ini? Untuk mulai ngenalin dan ngelepasin keterpakuan pada hasil tersebut. Keterpakuan yang mungkin tanpa sadar, malah jadi penghalang di jalan Anda sendiri selama ini. Sesuatu untuk dipikirkan ya.